Tiada ungkapan dan kalimat yang pantas kita ucapkan selain ucapan puji syukur kita atas kehadirat Rabbi Azza wa Jalla yang telah melimpahkan hidayah dan inayahnya kepada kita, sehingga kita mampu bersyukur dan bertafakur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita tergolong hamba-hamba yang mampu mendapatkan hidayahnya. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat bertangkaikan salam tak lupa kita hadiahkan kepada junjungan alam, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikala tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikala tidak ada syafaat kecuali syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallahu biqalbin salim. Ibundaku yang dimuliakan Allah, pada kesempatan kali ini izinkan saya menguraikan sedikit tentang iri dan dengki. Iri dan dengki tidaklah asing dalam telinga kita. Tanpa kita sadari kita asik di dalamnya, dan tanpa kita sadari mungkin kita bagian dari itu. Dan pada akhirnya kita tanpa kita sadari juga kita telah membuat dosa pada saudara kita sendiri. Iri pendekatan pengertiannya adalah merasa tidak nyaman dengan kesenangan orang lain. Bagaimanapun itu bentuknya, harta, tahta, jabatan, semua itu akan dicari sama mereka dan akhirnya akan menimbulkan fitnah. Nah, iri ini ada dua macam, positif dan negatif. Negatif yang baru saya bilang tadi akan menimbulkan fitnah, tetapi yang positif akan memotivasi kita bangkit semangat kita lagi agar menggapai saudara seperti kita. Dia bisa, kenapa kita tidak bisa? Nah, watak inilah ibu-ibu yang harus hati-hati akan menjerumuskan kita ke dalam kesombongan. Biasanya orang sombong akan berpikir bahwa hasil jerih payahnya hasil kerja kerasnya, padahal itu hanyalah sebuah titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harta, tahta, jabatan, kelebihan fisik itu adalah semua titipan Allah. Itu ujian. Allah menguji kita bagaimana cara memanfaatkan apa yang dititipkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain secara fisik dan materi, ada juga contoh kesombongan mungkin ibu-ibu miliki, mungkin ya Bu, mungkin, yaitu menolak kebenaran, selalu benar, tidak mau disalahkan. Tidak mau disalahkan, menolak kebenaran. Na'udzubillah min dzalik. Disinilah dasar dengki muncul, terlahir pada pribadi seseorang. Apa sih itu dengki? Dengki adalah ketidaksenangan kita kepada orang lain. Mereka akan berusaha menjatuhkan, memfitnah kita bagaimanapun caranya. Inilah yang berbahaya dalam lingkungan masyarakat, keluarga, saudara, mungkinnya atau yang lainnya. Ibundaku yang dimuliakan Allah, pedoman ajaran Islam sudah ada dalam genggaman kita. Yang pertama, ketika kita iri kepada saudara kita atau siapapun dijadikan aib, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada kita, kita seperti makan daging saudara, daging bangkai saudaranya sendiri. Na'udzubillah min dzalik. Yang kedua, Allah berfirman, wala tamshi fil ardi maraha, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dalam keadaan sombong. Mungkin penutup, marilah kita mengintrospeksi diri bahwa tanpa harus menunjuk seseorang, kita lihat diri kita, apakah kita benar-benar mampu menghapus sifat sombong itu. Menghapus sifat sombong itu, atau malah sebaliknya bangga memiliki sifat sombong. Semoga kita dijauhkan oleh sifat sombong dan didekatkan pada orang-orang yang patuh dan rendah hati. Tergolong orang-orang yang selamat di dunia akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Amin. Demikian uraian dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.